Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF19F dengan anggota saya sendiri, Willianto Trirmojo, dan rekan saya, Hilman Hermawan. Dalam mata kuliah Sistem Operasi, kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Pertama yang di sini akan saya jelaskan adalah tentang deskripsi proses itu sendiri. Yaitu proses sama dengan program yang sedang dieksekusi termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau OS. OS mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal yang berkaitan proses. Yang pertama yaitu multiprogramming atau multitasking, yang kedua multiprocessing, dan yang ketiga distributed processing. Di sini juga ada perbedaan proses dan program. Yaitu yang pertama adalah di dalam sudut pandang keberadaannya. Pada program adalah ada secara nyata di ruangan penyimpanan, sedangkan di proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Dinilai dari sifatnya dari program yaitu statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file, sedangkan pada proses dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu terdiri darinya, yaitu yang dari program terdiri dari instruksi, sedangkan proses terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Hubungan sistem operasi OS dengan proses yaitu yang pertama, OS menjadwalkan dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua, OS mengalokasikan sumber daya untuk proses. Multiprogramming. Di sini saya akan sedikit mendefinisikan tentang multiprogramming yaitu manajemen banyak proses pada suatu prosesor, banyak proses yang dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Program yang dijalankan bersifat yang pertama tidak bergantung atau independen. Yang kedua, proses terpisah satu dari yang lainnya dan tidak berpengaruh. Yang ketiga, satu program pada satu saat, one program at any instant. Yang keempat, pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemroses, menggunakan interleave bukan overlap di antara program-program. Oleh karena perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat, bagi pemakai seolah-olah bekerja secara paralel. Hal ini dikenal dengan paralel semu atau pseudo-parallelism. Dan di sini saya juga akan menjelaskan definisi tentang multiprocessing, yaitu manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Contohnya ya OS yang mendukung yaitu Windows NT, Unix, dan Linux. Distributed processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang terdistribusi. Contohnya, MACH dan Amoeba. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create processes yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk, parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses-proses control block baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat input dan atau output. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Penghancuran proses atau terminasi. Determinasi ketika proses telah selesai mengeksekusi perintah terakhir menggunakan sistem call exit, suatu proses juga dapat determinasi dengan sengaja oleh proses lain dengan sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Sumber daya yang dipakai dikembalikan.
alasan terminasi, yaitu yang pertama, selesainya proses secara normal, yaitu intervensi OS atau operator. Untuk yang kedua, batas waktu terlewati, proses induk selesai. Memori tidak tersedia, kesalahan penggunaan data, pelanggaran terhadap batas memori, kesalahan aritmatika, kesalahan masukan atau keluaran, yaitu instruksi salah, dan selanjutnya adalah kesalahan pengguna data. Dan yang terakhir, permintaan proses induk untuk terminasi proses anak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian status proses, yaitu yang pertama adalah baru atau new, disetujui lalu ready, dan dilanjutkan untuk running. Setelah running, di sini menggunakan input-output atau suatu event, lalu menuju ke blocked atau waiting. Setelah itu menuju ke ready, yang akan dilakukan pekerjaan input-output suatu event telah selesai. Apabila sudah selesai, maka akan lanjut ke schedule disperse dan exit abort terminate. Ini status itu running. Deskripsinya adalah pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Untuk yang ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Sama dengan proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Blocked atau waiting, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh, proses menunggu. Itu yang pertama, selesainya operasi perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, tersedianya memori. Dan yang ketiga, tibanya pesan jawaban. Untuk new adalah proses baru saja dibuat. Dan yang terakhir, terminated, yaitu proses telah selesai dieksekusi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara William yang telah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan gambar, yaitu jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti permintaan I/O atau input-output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. OS harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Jadi, pada sistem dengan banyak proses aktif, proses-proses pada satu saat berada dalam beragam tahap eksekusinya. Proses mengalami beragam state selama siklus hidupnya sebelum berakhir dan keluar dari sistem. OS harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Informasi ini untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Tahap-tahap penciptaan proses. Tahap penciptaan proses yang pertama yaitu beri satu identifier untuk unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Yang kedua, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antara tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima atau yang terakhir, bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu. PCB, Program Control Block. OS memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Informasi ini ada di PCB. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Struktur datanya menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga dapat terjadi siklus hidup proses. Informasi di PCB dikelompokkan menjadi informasi identifikasi proses, informasi status proses, dan yang terakhir informasi kendali proses. Di sini ada gambar PCB-nya, yaitu di sini ada pointer, proses test, proses number, program counter, register, memory limit, list open file, dan sebagainya. Isi PCB, status proses, status new, ready, running, waiting, terminate, dan juga banyak lagi. Untuk program counternya, suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. CPU register.
Register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah code information pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi, untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Proses control block PCB. Informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status input-output. Informasi tersebut termasuk dalam daftar input-output yang digunakan pada proses ini, daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Penundaan proses atau suspend. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan proses atau resuming. Pengaktifan kembali proses yaitu menjalankan proses dari titik di mana proses ditunda. Alasan suspend dan resume. Jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contohnya nih, saat proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertasnya dimasukkan kembali, maka proses pun dapat di-resume atau dilanjutkan. Pemakai yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuang abort proses. Saat pemakaian yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume proses yang disuspend. Sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan di-resume setelah beban kembali ke tingkat normal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Saudara William. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Saudara Hilman. Jadi untuk sistem operasi yang ini yang cukup kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya kami minta maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa untuk langsung ditanyakan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi